Selamat datang di mata kuliah Literasi Keuangan dan Investasi. Judul mata kuliah ini literasi, artinya melek. Sebagaimana Anda harus melek abjad untuk bisa membaca dan menulis, Anda juga perlu melek keuangan supaya bisa berinvestasi. Berinvestasi sangat penting supaya Anda bisa mengelola uang yang Anda hasilkan, sehingga pada saat Anda tidak bisa bekerja lagi, Anda punya gaya hidup yang nyaman. Anda bisa ditopang oleh penghasilan oleh aset-aset Anda. Amat disayangkan, ada banyak sekali orang yang punya penghasilan besar, bahkan sampai miliaran, yang saya kenal sendiri. Namun pada saat dia seharusnya sudah pensiun, dia tidak punya aset yang cukup, sehingga dia harus bekerja sampai mati. Ini sangat menyedihkan. Sayangnya, perguruan tinggi pada umumnya tidak memasukkan ini ke dalam kurikulum. Mereka tidak menyiapkan lulusannya untuk mampu mengelola keuangan. Ini aneh, karena banyak orang kuliah supaya bisa mempunyai kemampuan menghasilkan uang. Tetapi kalau tidak diajarkan bagaimana mengelola keuangan, akhirnya mereka tidak punya aset pada waktu mereka seharusnya pensiun. Akibatnya, mereka harus bekerja sampai mati. Bahkan, keadaan keuangannya mereka kadang-kadang menyedihkan. Kami di THB senang sekali kalau Anda punya penghasilan yang besar. Namun lebih senang kalau Anda berhasil secara finansial. Artinya, Anda bisa berbuat lebih daripada sekedar cukup. Karena apa? Karena Anda mampu berinvestasi sehingga punya aset yang bisa memberikan penghasilan pasif dan menopang kehidupan yang nyaman, tapi juga yang bisa memberi dampak kepada masyarakat. Inilah alasan mengapa kita mengadakan mata kuliah yang sangat penting ini. Dan ini relevan untuk semua program studi apapun yang Anda tekuni. Semua orang butuh uang dan butuh kemampuan mengelola uang. Selamat mengikuti. Dalam sesi yang pertama ini, kita akan membahas prinsip-prinsip investasi. Nah, saya akan jelaskan dulu sasaran dari satu semester ke depan, ya, sasaran keseluruhan dari mata kuliah ini. Bagaimana Anda tahu Anda berhasil? Pertama, sasaran kami adalah bahwa saudara mampu menjelaskan alasannya. Kenapa sih kita harus jadi investor? Nah, selain alasannya, Anda juga harus mampu menjelaskan tujuannya, targetnya. Kapan sih disebut kita bisa menjadi seorang investor yang berhasil? Apa ukurannya? Ya, kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Nah, yang kedua, Anda mampu menyebutkan berbagai instrumen investasi serta keuntungan dan risikonya. Karena ada begitu banyak ya instrumen untuk investasi. Nah, Anda nanti bisa jelaskan kelompok-kelompok utamanya, apa keuntungan dan kerugiannya. Nah, sasaran yang ketiga dari mata kuliah ini adalah Anda bisa jelaskan diversifikasi saham. Ya, bagaimana Anda melakukan diversifikasi, apa tujuan yang ingin dicapai. Apa keuntungannya melakukan diversifikasi, dan apa juga downside-nya atau kekurangannya. Yang keempat, nah ini sangat-sangat penting, bahwa Anda bisa menjelaskan kenapa kita harus menghindari yang namanya active management dan trading. Karena banyak sekali orang berpikir untuk berinvestasi itu Anda harus sibuk di depan monitor, trading, jual beli setiap saat, dan Anda nggak bisa lakukan yang lain lagi. Salah besar. Justru hal itu yang harus dihindari. Seorang investor bijak tidak berada di belakang monitor terus-menerus memantau harga. Dan mata kuliah ini akan menjelaskan kenapa berinvestasi secara overaktif, hiperaktif seperti itu bukannya bagus, malah merugikan buat Anda semua. Ya, jadi good news buat kita semua yang nggak punya waktu untuk terus-menerus ngurusin saham, karena memang tidak harus seperti itu. Oke? Jadi jangan takut dulu bahwa mata kuliah ini menuntut Anda untuk menjadi seorang yang terus duduk di belakang monitor. No. Ya. Kemudian terakhir, supaya Anda bisa buat rencana investasi buat diri Anda sendiri dan mulai melakukannya. Saya tahu ada beberapa alumni ITHB yang sukses di usia muda, sudah bisa mengembangkan perusahaannya dan aset-asetnya.
Ya, dalam beberapa tahun sejak lulus, saya kagum karena dia buat plan bagaimana mengembangkan usahanya, dan bukan hanya usahanya, tapi juga aset-aset dia bisa berkembang. Ya, dari satu rumah ke rumah yang kedua dan selanjutnya. Dan ini dicapai kurang dari 10 tahun sejak dia lulus. Ya, kita akan belajar bagaimana membuat rencana pribadi yang masuk akal, bukan yang muluk-muluk. Banyak orang berpikir investasi hanya untuk orang yang sudah kaya. Bukan, sebaliknya. Orang menjadi kaya karena dia tahu berinvestasi. Baik, jadi itu yang menjadi sasaran mata kuliah ini. Kalau saudara menguasai kelima hal ini, Anda dikatakan sudah mencapai apa yang ingin kita capai lewat kuliah 1 semester ke depan. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membahas 4 hal. Pertama, manfaat atau alasan, serta tujuan dari investasi. Kemudian 4 kuadran cash flow, kemudian mengapa Anda harus mulai investasi sedini mungkin, serta 6 prinsip dari seorang investor yang sangat berhasil yang namanya Warren Buffett. Ya, kita mulai dengan yang pertama, manfaat dari investasi. Apa sebenarnya investasi itu? Nah, Anda bisa lihat di sini ada gambar seorang petani menanam sesuatu dengan berharap tanamannya itu tumbuh dan menghasilkan panenan. Mungkin jagung, dan mengharapkan dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan dia bisa panen jagung. Nah, itulah gambaran sederhana dari investasi, di mana kita mengalokasikan uang ya untuk mengharapkan keuntungan di masa depan. Ya, jadi kalau seorang petani itu mengeluarkan uang dan tenaga, dia tanam bibit jagung, lalu dia tunggu berapa waktu untuk menghasilkan panenan. Jadi ada sesuatu yang diinvestasikan, alokasikan uang untuk mengharapkan keuntungan di masa depan. Nah, keuntungannya itu disebut return. Ya, dalam bahasa Inggris disebut return. Dengan kata lain, investasi artinya kita harus punya aset dulu nih. Ya, kita membeli sebuah aset dengan tujuan mendapatkan 2 hal. Ada 2 hal yang kita harapkan. Yang pertama namanya income. Kalau Anda seorang petani membeli sapi ya, yang untuk menghasilkan susu, susu itu kan secara periodik akan menghasilkan income buat Anda. Kalau Anda punya peternakan ayam yang menghasilkan telur, maka setiap hari akan ada telur yang bisa dijual, menghasilkan income buat Anda. Nah, itulah hasil atau return yang pertama yang Anda dapatkan dengan berinvestasi. Nah, yang kedua yang disebut capital gain, atau kenaikan harga, kenaikan nilai dari aset yang Anda beli tadi. Nah, seandainya Anda membeli sebuah saham Rp10.000 tahun ini, tahun depan Anda bisa jual seharga Rp20.000. Jadi harganya naik, terjadi apresiasi harga. Itu kita sebut sebagai capital gain. Nah, antara tahun ini sampai tahun depan, Anda bisa menerima pembagian keuntungan perusahaan yang disebut dividen. Dan itu adalah income, ya, atau pemasukan yang pertama, yang income tadi, yang dihasilkan oleh aset kita tadi. Nah, kalau Anda punya saham, Anda pegang selama 5 tahun, setiap tahun Anda terima dividen itu. Nah, itu adalah income bagian yang pertama. Dan waktu Anda jual 5 tahun kemudian, harganya sudah naik, Anda untung juga dari situ, itu namanya keuntungan capital gain, yaitu modal Anda naik nilainya dari nilai awalnya. Jadi ingat ya, return itu ada 2 sumbernya. Dari income yang dihasilkan aset, dan dari kenaikan harga asetnya sendiri. Saya akan berikan contoh. Ini rumus sederhananya ya. Return adalah dihitung dalam persentase. Kalau kita coba kuantifikasi, itu dihitung dalam persentase antara hasil investasi dibandingkan modal awalnya. Berapakah nilai akhir dari investasi kita, aset kita, dikurangi dari nilai awal, dibagi dengan nilai awalnya. Ini sederhana sekali ya, ini common sense saja. Kalau Anda menabung Rp1.000.000, lalu Anda tabung di sebuah bank, diberikan bunga Rp100.000, maka return Anda itu selalu dihitung dalam persentase persatuan waktu. Rp100.000 dibagi 1 juta, sama dengan 10% PA, per annum. Ya, itu singkatannya, artinya per tahun. Atau bisa juga kita lihat, nilai akhir dari tabungan Anda itu Rp1.100.000. Yang 1 juta modal awalnya, Rp100.000 bunganya, jadi Rp1.100.000 nilai akhir dikurangi nilai awal 1 juta, sama dengan Rp100.000 dibagi 1 juta. 10% per annum.
ya. Ini nggak ada yang magic, ini biasa aja. Kemudian kalau contohnya Anda membeli saham Rp1.000 dan dalam setahun nilainya menjadi 1.200, maka return Anda sebagai seorang investor adalah 1.200 dikurangi 1.000 dibagi 1.000 sama dengan 20% per annum, per tahun. Nah, kalau Anda beli saham dalam setahun nilainya naik, waktu beli 1.000 dijual jadi 1.200, tapi dalam satu tahun itu Anda terima dividen Rp50, berarti ada tambahan income. Ya, jadi selain capital gain ada income. Jadi berapakah total return Anda? 1.200 nilai hasil jual saham Anda setelah setahun, kemudian dapat Rp50 dari dividennya, dikurangi 1.000 dibagi 1.000 modal awal ya, berarti Anda untung 250 per 1.000, which is 25% per annum. Oke? Nah, inilah gambaran investasi ya. Jadi bisa dapat income seperti contohnya di sini ada dividen dan terjadi juga capital gain, kenaikan asetnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa semua orang perlu berinvestasi. Buat kita sebagai individu ya, secara pribadi ya, ini dengan berinvestasi kita memanfaatkan yang namanya time value of money. Nilai waktu dari uang. Loh, apa itu ya? Uang itu punya nilai waktu. Kalau Anda punya uang sekarang, Anda bisa menginvestasikannya, sehingga dalam 1 tahun ke depan nilainya bertambah, tidak sama dengan sekarang. Paling gampang masukin aja tabungan. Pasti nilainya sudah bertambah, bukan? Jadi, uang 1 juta rupiah hari ini dengan 1 juta rupiah tahun depan nilainya tidak sama. Bukan hanya karena daya belinya beda, harga-harga bisa naik, Pak. Betul. Tapi lebih utama, uang 1 juta yang hari ini, kalau Anda simpan di deposito, katakan dapat 10%, maka uang Anda jadi 1.100.000. Sedangkan kalau uang 1 jutanya itu baru diterima tahun depan, berarti tahun depan Anda hanya punya 1 juta. Sedangkan kalau Anda terima 1 juta hari ini, itu menjadi 1.100.000 tahun depan. Berarti ada perbedaan waktu, ada perbedaan nilai dari uang. Meskipun rupiahnya sama. 1 juta rupiah hari ini ekivalen dengan nilai yang lebih besar daripada 1 juta tahun depan. Nah, kalau Anda abaikan itu, berarti Anda menyimpan uang, tidak berinvestasi, hasil kerja Anda yang dikumpulkan capek-capek, nggak memanfaatkan nilai waktu ini, tahu-tahu Anda tua. Padahal salah satu yang tidak bisa dibeli, aset termahal itu adalah waktu. Kalau Anda masih muda, Anda punya waktu panjang, dan itu nggak bisa dibeli. Jadi kesempatan Anda mendapatkan return yang besar itu hilang. Sayang sekali ya. Nah, manfaat yang kedua, kalau Anda investasi, Anda bisa mempertahankan daya beli terhadap inflasi, karena memang harga-harga cenderung naik ya. Jadi kalau uang 3 juta rupiah bisa beli 1 gadget, mungkin 5 tahun lagi itu udah nggak dapet, karena harga-harga sudah naik. Jadi dengan berinvestasi, Anda bisa mempertahankan daya beli Anda. Kemudian yang ketiga, memungkinkan lifestyle yang lebih nyaman. Ya ini jelas ya, kalau Anda punya aset yang banyak, punya penghasilan yang banyak dari aset-aset Anda bisa punya kehidupan yang nyaman. Kemudian ini yang luar biasa, Anda juga bisa mencapai satu keadaan di mana Anda mencapai kebebasan finansial atau financial independence, di mana Anda tidak harus bekerja lagi untuk bisa hidup enak, karena aset Anda punya kemampuan menghasilkan cash yang cukup buat Anda untuk membiayai kehidupan Anda. Terakhir, Anda punya kebebasan waktu. Anda tidak harus bekerja, tapi Anda bisa memilih kapan Anda mau bekerja. Dan ini yang tidak bisa dibeli, sekali lagi ya, uang bisa dicari, tapi waktu nggak bisa dibeli. Saya kira seiring dengan perjalanan usia Anda pasti bisa menyadari hal ini, bahwa yang paling mahal sebenarnya orang bekerja itu bukan sekedar supaya punya barang, tapi supaya punya waktu untuk menikmati kehidupannya. Oh iya, dan juga tentunya bukan hanya menikmati kehidupannya, tapi bisa melakukan sesuatu yang dia sukai, yang menurut dia penting dan bernilai. Ya, ada banyak sekali orang-orang kaya di dunia ini setelah dia mencapai financial independence, ya dia bukan liburan-liburan terus, tapi dia bisa belajar lagi, dia menambah ilmu, dia bisa mengajar, dia melakukan filantropi,
dia aktif di yayasan, dia akhirnya berbagi dan membangun sebuah kehidupan yang bernilai, yang berdampak, di mana dia akhirnya berbagi kepada masyarakat. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau Anda sudah punya cukup sumber keuangan menopang kehidupan Anda, sehingga Anda bisa berdampak kepada masyarakat. Ya. Kemudian manfaatnya bukan hanya untuk Anda pribadi, tapi ini juga untuk kelompok. Jadi kalau Anda satu orang berinvestasi itu bagus, tapi kalau banyak orang berinvestasi itu hasilnya akan luar biasa. Kenapa? Karena masyarakat pun, negara pun menikmatinya. Contoh, manfaat bagi negara. Akan terjadi alokasi modal, alokasi capital yang efektif, di mana sumber daya keuangan masyarakat tidak ada di bawah-bawah tempat tidur, di bawah bantal, tapi masuk ke bank atau masuk ke instrumen saham, ekuitas, masuk ke dunia usaha, masuk ke dunia bisnis kembali, dan menghasilkan kekayaan berikutnya. Ya, jadi tidak nganggur ya potensi ekonomi ini, tapi berputar karena uangnya tidak didiamkan. Bayangkan kalau Anda simpan seluruh penghasilan Anda dan orang lain semua di negara ini juga melakukan hal yang sama, maka ekonomi kita macet, ya. Dan sayang sekali banyak orang yang tidak paham hal ini dan dia merasa berinvestasi ini keputusan saya, suka-suka saya. Saya mau nabung kek, saya mau habiskan kek, saya mau belanjakan kek, saya mau taruh di bawah bantal, itu suka-suka saya. Betul, tapi dampaknya dirasakan negara, dirasakan kita bersama. Saya berharap setelah kuliah ini Anda menghargai setiap waktu kesempatan Anda investasi dan mau berinvestasi dengan bijak. Nah, yang kedua, pengusaha, masyarakat, negara menjadi lebih kaya. Otomatis, kita mendapat kekayaan dengan berinvestasi. Negara mendapat kekayaan kalau masyarakat berinvestasi. Kalau para individu yang berinvestasi itu mendapatkan hasil, maka kekayaan mereka bertambah. Dan kalau para individu ini semua bertambah kaya, secara otomatis negaranya juga tambah kaya. Jadi kalau Anda mau lihat Indonesia yang maju, Anda pribadi juga harus maju. Kalau Anda mau lihat Indonesia kaya, dihormati, ya Anda pribadi juga harus ke sana arahnya. Ayo, mari kita berinvestasi, karena ini salah satu masalah penting di negara kita. Banyak orang yang nggak berinvestasi. Saya nggak bicara Anda harus buka usaha sendiri. Ada banyak cara investasi. Kita akan belajar satu persatu. Yang terakhir, daya saing ekonomi kita akan meningkat. Bayangkan kalau semua potensi ekonomi masyarakat tidak menganggur lalu masuk lagi ke dunia usaha, akan banyak pabrik baru bisa dibuat, jalan-jalan baru bisa dibuat, fasilitas baru dibangun, sehingga kita bisa mengolah sumber daya yang selama ini diekspor. Karena kita nggak bisa mengolahnya di Indonesia. Batu bara, minyak bumi, minyak sawit, selama ini banyak diekspor dalam keadaan mentah. Lalu kita beli produk jadinya. Ini sangat sayang. Tapi kalau uang masyarakat ini berputar dengan efektif, ya masuk ke sektor produktif, maka kita bisa mengolah sumber daya tersebut untuk kepentingan kita dan juga untuk diekspor. Sehingga nilai tambahnya, kekayaan akibat memproduksi itu dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Ingat, selama ini kalau kita impor barang dari China, ya banyak sekali negara-negara impor dari China, maka yang makmur bukan yang beli, pasti yang produksi, yaitu China. Mereka kan menjadi semakin kaya. Nah, kalau sekarang kita bisa produksi sendiri lokal, kita yang menjadi kaya. Jadi, keputusan Anda untuk investasi atau tidak ini dampaknya besar ya, bukan hanya untuk kehidupan Anda menjadi nyaman dan bisa bermakna, bisa melakukan hal-hal yang bagus ya, tapi juga untuk negara secara kolektif. Penting sekali dipahami ya. Nah, target investasi. Tadi alasannya sudah dijelaskan. Ya, baik untuk pribadi maupun untuk negara. Sekarang tujuannya, targetnya, sasarannya apa sih Anda mau investasi? Targetnya atau tujuannya, sasarannya adalah untuk mencapai yang disebut financial independence, kebebasan finansial, di mana Anda punya penghasilan pasif yang cukup untuk membiayai hidup Anda, bahkan untuk melakukan hal-hal yang menurut Anda penting, bernilai. Ya, sehingga Anda bisa bekerja pada bidang yang Anda sukai. You can do what you want, bukan terpaksa. When you want, kapan Anda suka. Where you want, di mana Anda suka. Bisa kerja dari Bali, dari mana ya. Kalau Anda sudah punya penghasilan pasif, maka
Anda bekerja punya banyak pilihan. Dan with who you want. Bisa memilih orang-orang yang Anda sukai. Nggak stuck di satu pekerjaan yang Anda nggak suka, dan Anda nggak senang ada di sana, tapi Anda harus ada di sana karena nggak punya penghasilan lain. Ya, jadi dengan punya financial independence, Anda punya kebebasan. Bukan tentu untuk kesenangan diri sendiri saja, tapi juga Anda bisa punya kesempatan untuk berdampak, bisa menolong masyarakat, bisa mungkin satu kali seperti THB bisa bagi-bagi beasiswa kepada banyak orang. Ya, saya berharap Anda bisa mencapai lebih besar daripada itu. Ya, sukses secara finansial dan bisa berdampak. Ya, sebagaimana orang-orang yang sukses di dunia ini, contohnya Bill dan Melinda Gates dari Microsoft. Anda tahu ya, mereka kaya raya, tapi uangnya tidak dihabiskan begitu saja. Mereka buat yayasan untuk memajukan dunia kesehatan, memajukan pendidikan di negara-negara yang tertinggal. Nah, itu memberikan makna buat hidup mereka, makna buat aset mereka. Nah, ini saya challenge kalian untuk nggak melihat financial independence ini sebagai sesuatu yang bahkan terlalu jauh atau bahkan nggak penting, nggak relevan. Tapi inilah yang membuat Anda bisa berdampak di tengah bangsa. Kalau Anda punya kemampuan keuangan. Dan ada cara-cara untuk mencapai ke sana. Jadi tentu tidak harus dilahirkan sebagai orang kaya raya untuk bisa mencapai keadaan ini. Ya, jadi oleh karena itu Anda perlu langkah-langkah untuk bisa ke sana, dan itu yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini. Baiklah, bagian yang kedua adalah 4 kuadran cash flow. Ini adalah konsep yang dibuat oleh Robert Kiyosaki. Ya, saya akan jelaskan siapa dia nanti. Nah, ada 4 kuadran Anda lihat di sini, ESBI. Ini adalah gambaran dari posisi profesi seseorang. Garis besar kelompoknya seperti ini. E atau E ini adalah employees, karyawan, atau profesional yang bekerja di korporasi. S adalah self-employed, orang yang bekerja sendiri. Contohnya akuntan, lawyer, mereka biasanya punya office sendiri. Freelancer, ya, konsultan pribadi, konsultan yang independen maksud saya. Ya, ini banyak yang freelancing, ya, dan mereka tidak punya bos, mereka nggak kerja di perusahaan tertentu, tapi mereka bekerja secara independen. Kemudian B, business owners, ya, orang yang punya usaha, punya toko, punya pabrik. Dan E atau I, investors, ini orang yang sudah punya aset-aset untuk investasi. Nah, jalur yang umum dilewati seseorang adalah dari I sebagai seorang profesional, kemudian menjadi S, menjadi B, menjadi I. Contohnya saya juga melewati tahapan seperti ini. Pertama dulu saya adalah seorang profesional di sebuah perusahaan konsultan asing, ya, yang cukup punya penghasilan cukup baik. Lalu kemudian saya menjadi konsultan independen. Saya tidak bekerja di perusahaan itu lagi, tapi sering dipanggil. Kapan saya bisa, saya mau. Ya, tapi kalau saya lagi nggak mau, ya saya bilang, sorry, saya lagi ada kesibukan lain. Nah, itu udah self-employed. Entah Anda dokter, Anda lawyer, biasanya Anda masuk kategori self-employed. Ciri khasnya ya nggak ada bosnya ya, Anda jadi bos diri sendiri. Nah, kalau kemudian saya setelah menjadi konsultan independen, saya juga menjadi business owner, membangun dunia pendidikan, usaha di bidang properti, manufaktur, lalu sekarang menjadi investor, ya, membeli beberapa aset untuk masa depan, untuk dikembangkan. Itu investor. Nah, poin yang penting dari kuadran ini, Anda tidak perlu berada di posisi tertentu sebelum bisa menjadi investor. Waktu saya masih employee di perusahaan Amerika tersebut, saya sudah menjadi investor, saya sudah beli saham. Waktu saya sebagai self-employed, saya juga membeli tanah, membeli aset. Waktu saya sebagai business owner, saya juga menabung aset. Ya, jadi ESB ini tetap pada akhirnya bisa dilaksanakan sembari menjadi investor. Ini walaupun jalurnya kadang-kadang diharapkan suatu saat Anda bisa menjadi investor tulen, di mana Anda bukan kerja lagi sebagai employee, Anda nggak kerja lagi sebagai self-employed, Anda juga nggak menjadi business owner, tapi Anda menjadi investor, ya, murni. Tapi ini bisa dimulai dari hari ini. Investor itu nggak harus menunggu Anda sudah tua, pensiun, lalu meninggalkan ini semua. Tidak begitu.
Ya, memang pada saat ini penghasilan saya terbesar adalah dari investasi. Tapi saya masih sebagai business owner, masih melakukan usaha. Dan Anda juga nanti, kalau Anda masih employee, Anda bisa tetap menjadi seorang investor. Dan saya akan jelaskan bahwa seharusnya itu dimulai sedini mungkin. Kenapa demikian? Karena waktu Anda employee, Anda menukar jam kerja Anda menjadi penghasilan. Ya, jadi kalau Anda berhenti kerja, Anda nggak punya penghasilan. Jadi Anda harus kerja terus-menerus untuk punya penghasilan. Itulah namanya employee. Lalu, kalau Anda self-employed, Anda memang bebas menentukan jam kerja Anda. Tetapi nasibnya sama, baik I maupun S, kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak punya penghasilan. Ya. Nah, kalau business owner, ini yang kerja bukan Anda sendiri lagi, tapi sistem dan people. Anda punya karyawan. Nah, bayangkan kalau Anda punya 10 karyawan, berarti ada 10 orang kerja buat Anda. Jadi ada multiplier, yang kerja nggak satu orang lagi. Kalau di sini satu orang dokter, ya satu orang. Ya, kalau di sini Anda punya rumah sakit, ada banyak dokter bekerja buat Anda. Begitu kira-kira. Ya, dan ada sistem yang bekerja buat Anda. Kalau Anda punya pabrik, karyawannya ada 10.000 orang itu bekerja buat Anda. Makanya Anda punya multiplier. Jadi penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena yang kerja nggak sendiri. Nah, kalau udah investor, ini uang yang bekerja buat Anda. Bukan Anda lagi, bukan karyawan Anda lagi yang harus bekerja. Tapi uang Anda yang bekerja secara otomatis, menghasilkan penghasilan sendiri. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sebagai business owner banyak berpikir, kalau orang mencapai business owner, udah punya usaha, mah udahlah, tenanglah sampai tua. Nggak begitu, karena banyak orang sampai tua harus kerja. Kalau usahanya dia tinggalkan, nggak jalan. Jadi, dengan kata lain, nggak ada bedanya dengan employee. Kalau usahanya dia tutup, tokonya tutup, dia nggak ada uang masuk. Kalau dia nggak masuk kerja, dia liburan dulu, nggak ada penghasilan. Iya, itu nggak ada bedanya dengan employee dan self-employed. Meskipun caranya dia dapat penghasilan adalah mungkin dengan buka toko. Ya, jadi tidak semua business owner Anda bayangkan menjadi nyaman ya. Karena ada banyak sekali usaha yang kalau nggak diawasi, dilaksanakan sendiri, kita ada di situ, itu nggak jalan. Nah, oleh karena itu penting Anda berpikir, jangan berpikir bahwa nanti kalau satu kali saya punya bisnis sendiri udah senang. Enggak, Anda harus tetap berpikir bagaimana supaya akhirnya uang Anda yang bekerja buat Anda. Di mana pada saat ini, di posisi investor ini, ya Anda nggak perlu terlibat secara aktif. Tentu bukan supaya Anda bisa liburan terus-menerus, karena itu pasti membosankan juga. Tapi supaya Anda bisa memilih kegiatan yang menurut Anda berarti. Mungkin itu bersama keluarga Anda, bersama cucu Anda nanti, bersama mungkin di gereja Anda mau melayani, Anda mau melakukan apapun bisa kalau Anda punya kebebasan finansial. Penting ya. Nah, kalau Anda mau belajar 4 kuadran ini, saya rekomen mulai dengan YouTube link ini. Singkat, padat, dan sangat penting buat Anda yang masih muda. Tulisan lebih lengkap ada di buku ini yang jadi bestseller sudah 20 tahun ya, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki menulis buku ini karena dia punya ayah kandung yang dia sebut poor dad. Ayah yang kere lah gitu ya. Dan dia punya ayah yang kaya yang sebenarnya ayah angkat. Dia ini, lebih tepatnya Robert Kiyosaki ini anak angkat dari seorang kaya raya. Dia lihat perbedaan pola pikir dari kedua ayahnya ini. Ayah kandungnya mentalitasnya employee dan self-employed. Makanya disebut di sini poor dad. Ya, poor dad itu mentalitasnya, ya kalau yang penting saya punya gaji besar kalau bisa, tapi nggak pernah berpikir gimana punya bisnis sendiri, gimana nanti bisa investasi, supaya uang yang bekerja buat kita. Nggak sampai ke sana pikirannya. Sehingga sampai tua, sampai pensiun, sampai bahkan harusnya sudah pensiun, masih kerja terus di sini. Karena nggak pernah membangun aset. Ya. Nah, Rich Dad dari Robert Kiyosaki yang ngangkat dia sebagai anaknya, itu sebaliknya. Dia nggak pernah berpikir di sini, dia bagaimana membangun bisnis, dan dari keuntungan yang dia peroleh dari bisnisnya itu, bagaimana berinvestasi pada aset-aset yang bisa memberikan keuntungan atau penghasilan secara pasif, di mana dia nggak harus bekerja lagi. Nah, ini yang ditulis yang menjadi dasar dari 4 kuadran tadi. Jadi sekali lagi, para mahasiswa, penting sekali Anda berpikir ya, kalau Anda employee bagus, gaji gede, hebat. Self-employed terkenal, dokter terkenal, uang banyak, bagus. Tapi kalau Anda nggak punya aset,
Anda harus bekerja sampai mati. Nah, saya tahu pasti Anda nggak mau seperti itu. Oleh karena itu, Anda penting mengenal dunia bisnis dan juga investasi. Bagian yang ketiga, menjelaskan kenapa sekarang adalah saat yang paling tepat untuk Anda belajar investasi. Mulailah investasi sedini mungkin. Semua orang perlu berinvestasi sedini mungkin. Kenapa? Karena ada time value of money. Tadi di awal saya jelaskan, sesuatu yang nggak bisa dibeli itu namanya waktu. Dan kalau kita mengabaikan waktu itu lewat dan nggak bisa dibeli lagi, nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada yang disebut time value of money. Nilai waktu dari uang. Uang sekarang nggak sama nilainya dengan uang di masa depan. 1 juta hari ini nilainya itu lebih besar daripada 1 juta 10 tahun lagi. Bukan hanya karena harga-harga bakal naik sehingga nggak bisa beli barang-barang. Tetapi karena dalam 10 tahun ke depan ini uang Anda yang 1 juta tadi itu bisa dilipat gandakan. Jadi 1 juta hari ini kalau Anda dikasih sekarang, dibandingkan 10 tahun lagi, itu nilainya pasti sudah jauh lebih besar. Ya karena ada nilai waktu dari uang, ada potensi untuk Anda mengembang biakan atau menternakan uang Anda tadi. Ya, jadi ada 2 penyebab kenapa nilai uang sekarang tidak sama dengan uang nanti. Ya, time value money itu. Yang pertama adalah opportunity for investment. Ya, Anda bisa berinvestasi menambah kekayaan Anda selama kurun waktu tertentu. Jadi kalau waktunya dibuang, ya hanya uangnya aja disimpan, waktunya itu nggak dihargai, rugi besar. Ya, saya pernah kenal seseorang yang bilang, ayah saya punya penghasilan bagus, profesor, uangnya cukup juga sebenarnya nggak sedikit penghasilannya. Tetapi tidak diinvestasikan, dia hanya tahu deposito saja. Sehingga tidak heran dia nggak punya aset yang berkembang dengan baik. Ya, sehingga pada akhir masa pensiunnya ya begitu-begitu saja, sayang sekali. Nah, yang kedua, tentu penyebab time value of money bukan hanya kesempatan ya untuk berinvestasi, tapi juga inflasi. Tadi setelah saya jelaskan, harga-harga akan naik terus. Jadi kalau Anda nggak investasikan, maka uang Anda kehilangan daya beli. 5 juta hari ini Anda bisa mungkin beli HP yang cukup bagus. 10 tahun lagi mungkin nggak bisa beli HP lagi, mungkin ya, karena harga-harga akan naik terus. Nah, jadi 2 hal ini penyebab dari time value of money. Tetapi, ingat, sekalipun inflasinya 0, harga-harga tidak ada yang naik, namanya opportunity for investment itu tetap selalu ada. Bayangkan di mana sebuah keadaan di mana harga-harga nggak naik ya, 10 tahun dari sekarang, harga-harga dijamin sama dengan hari ini. Ini contoh aja nih. Kalau Anda punya uang, diberikan uang 1 juta hari ini, tetap kan selama 10 tahun ke depan, Anda bisa gunakan uang itu diputarkan menjadi sebuah nilai yang jauh lebih besar 10 tahun lagi. Nah, itu opportunity for investment. Meskipun harga-harga masih sama, uang Anda udah bertambah kan, bisa membeli lebih banyak barang karena uang yang sudah bertambah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi 2 hal ini Anda ingat, jangan hanya berpikir inflasi, tapi sekalipun inflasi tidak ada, harga-harga nggak naik, jangan sampai kehilangan yang namanya kesempatan untuk berinvestasi, ya. Nah, kesempatan untuk investasi itu seperti snowball ini ya. Karena ada yang disebut the power of compounding returns ya. Ini adalah sebuah hal yang menyebabkan investasi itu kalau dilakukan lebih cepat, hasilnya akan jauh lebih banyak. Bukan hanya lebih banyak, tapi jauh lebih banyak. Karena seperti snowball, kalau Anda gulingkan snowball yang kecil, jika bukit yang dilewatinya itu lembahnya jauh sekali, panjang sekali, maka dia akan menjadi snowball yang besar. Tapi kalau bukitnya atau lembahnya itu hanya setengahnya, ya nggak bisa jadi besar karena kesempatan bergulingnya hanya sedikit. Ya, jadi semakin panjang landasannya ini, semakin cepat Anda investasi. Maka pada waktu Anda tua itu uangnya udah banyak sekali karena dia udah bergulir dengan lama dan menjadi semakin besar. Anda tahu kenapa? Karena dalam snowball itu, waktu dia bertambah besar, maka percepatan dia menjadi besar juga meningkat. Kecepatan dia menjadi lebih besar meningkat. Kenapa? Karena tambahan salju yang nempel di modal awalnya ini
ini juga menggulung snow tambahan yang lebih besar lagi. Dan snow yang lebih besar ini kan punya permukaan lebih luas lagi. Ini akan membuat lebih banyak lagi snow yang menempel, sehingga salju yang sudah besar akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena hasil yang diperoleh dalam periode pertama ini juga akan ikut memperbesar lagi. Ya, saya kasih contoh. Jadi kalau Anda punya tabungan 1 juta di sini, tahun depan 1.100.000 karena bertambah 10% misalnya, maka bukan hanya 1 juta awal yang akan juga menghasilkan 100.000 lagi di sini, tapi si 100.000 yang sudah nambah di sini juga akan ikut menambah lagi bunga di sini. Sehingga nggak jadi 100.000 lagi. Ya mungkin 121.000 karena menambah 10% ya. Jadi 100.000 dikali 1,1 dikali 1,1. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hasil investasi Anda juga akan ikut menjadi investasi berikut yang menghasilkan lagi. Itu yang disebut compounding returns, ya. Jadi bunga majemuk kalau bahasa Indonesianya. Hasil yang majemuk, yang bertumpuk, tumpuk, tumpuk, sehingga pertambahannya nggak linear tapi eksponensial, ya. Menjadi bukan seperti garis lurus, tapi seperti kurva yang naik ke atas dengan cepat. Saya berikan contoh pakai angka the power of compounding returns, ya. Kalau Anda menabung 10 juta rupiah setiap tahun, lalu Anda investasikan pada deposito yang hasilnya 5% sebulan, 5% per tahun, maka hasilnya akan sangat berbeda kalau Anda investasi di usia 20 atau menunda mulai dari usia 30, kemudian usia 40. Kalau ini Anda menabung selama 50 tahun, dari 20 tahun sampai 70 tahun, hanya cukup 10 juta sebulan dan masuk ke investasi yang 5% setahun, Anda akan punya uang 2,2 miliar lebih kalau mulai di usia 20 tahun. Nah, kalau Anda bilang, nunggu aja lah, nantilah 10 tahun lagi saya mulai 30 tahun. Maka, dalam kurun waktu 40 tahun ini, dari usia 30 sampai 70, uang Anda akan bertambah ya. Ini 10 juta terus setiap tahun tambah ya. Anda akan mendapat 1,2 miliar. Ini selisihnya banyak banget ya. Selisihnya hampir 1 miliar nih. Padahal modal yang dimasukkan ke dalam investasi Anda hanya selisih 100 juta. 100 juta loh. Kan ini 10 tahun antara usia 20 sampai 30, selisih 10 tahun. Dan setiap tahun Anda harus hanya memasukkan 10 juta. Berarti ini bedanya uang yang diinvestasikan hanya 100 juta. Tetapi hasilnya bedanya 1 miliar. Kenapa? Karena Anda punya periode ini. Lihat ya, itu compounding itu nggak garis lurus. Ya, mahasiswa sekalian ini harus tahu garisnya tidak lurus, tapi eksponensial. Nah, kalau Anda bilang, tunggu 10 tahun lagi nanti usia 40 udah manajer baru mau invest. Seperti ini, Anda hanya dapat 700 juta. Ini selisihnya 1,5 miliar. Ya, 1,5 M itu banyak ya. Padahal selisih investasinya hanya 200 juta saja. Ya, 100 juta di sini, 100 juta di sini. 200 juta ya Anda menanti, 200 juta Anda hemat seolah-olah investasi, tapi hasil investasinya bedanya 1,5 M. So, message-nya apa? Start early. Start now. Ya, dan ada banyak cara untuk berinvestasi, nggak harus miliar-miliar. Dengan uang saku Anda pun sebenarnya saya yakin Anda bisa mulai investasi. Nah, kalau gitu saya mau rajin menabung, Pak. Nah, saya mau jelaskan yang diajarkan di kuliah ini bukan menabung, itu beda sekali. Antara menabung dan investasi itu sangat amat berbeda. Saya berikan ilustrasi ya. Nah, kalau Anda menabung di bank, maka bank memberikan bunga yang disebut risk-free rate ya, tanpa risiko Anda dapat bunga, risk-free rate. Kemudian si bank memberikan pinjaman lending ya, at higher rate, tentunya dia pinjamkan ke perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang berbisnis sebagai kredit. Dan perusahaan-perusahaan itu harus investasi di proyek, di bisnis dan membayar utangnya. Jadi hasil si bisnis ini harus lebih besar dong daripada cost of capital dia. Ya, dari suku bunga bank, suku bunga pinjaman dia, hasil yang dihasilkan perusahaan ini persentasenya per tahun tuh return-nya harus lebih besar daripada bunga yang di-charge oleh bank. Ya. Nah, ini yang terjadi kalau Anda nabung, uang Anda itu dipinjemin ke perusahaan. Nah,
Kenapa nggak Anda buat perusahaan sendiri atau beli saham perusahaan? Sehingga nggak harus lewat jalur ini. Ini yang disebut jalur investasi. Jalur ini beda banget keuntungannya. Saya kasih contoh ya. Kalau si bank kasih bunga sama Anda 5% per tahun, berarti si bank nge-charge perusahaan, nggak mungkin dong 5%. Pasti di atasnya karena dia mau ngambil untung kan. Let's say 10%. Berarti si perusahaan ini ngutang bunganya 10% setahun ke bank. Sama bank dibayarkan 5% kepada Anda sebagai bunga. Nah, si bank punya selisih 5% untuk biaya operasi dan keuntungan dia. Gitu ya. Nah, berarti si perusahaan ini harus bisa menghasilkan yang lebih besar daripada ini. Kita kasih contoh aja 14% ya. Nah, berarti si perusahaan ini punya kemampuan sebenarnya mengenerate return 14% setahun. Nah, daripada uang ini lewat jalur ini, coba kalau Anda sendiri investasi langsung. Kan Anda dapat 14% setahun. Ya, instead of hanya ngambil sisanya. Berarti kalau lewat dari sini, si perusahaan harus bayar 10% setahun ke bank, dan 4% ini untuk shareholder. Ya. Nah, tetapi kalau seperti ini, Anda punya uang, Anda investasikan langsung ke perusahaan, dan nggak pakai modal dari bank, maka 14% ini sepenuhnya menjadi hak Anda kan? Karena memang perusahaan untuk bisa hidup harus bisa menutup biaya ini. Berarti punya kemampuan sebenarnya 14%. Nah, jadi kalau Anda dapatkan seluruhnya 14%, itu hasilnya akan beda banget daripada kalau Anda lewat jalur saving yang hanya dapat 5%. Ya, jadi kalau Anda lewat jalur saving, Anda hanya dikasih dibagi 5%. Dan kalau Anda langsung, Anda dapat 14%. Wah, Pak, 5%, 10%, 14%, emang bedanya banyak. Nah, saya kasih lihat ilustrasi ya, supaya Anda tahu ini bedanya banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Kalau Anda investasi dengan compounding return seperti tadi, 10 juta rupiah per tahun, selama usia sampai dengan 70 tahun, katakan mulai dari usia 20 tahun ya, kalau dari 20 tahun, Anda investasi berarti selama 50 tahun, 10 juta rupiah per tahun, berarti total rupiah yang Anda investasikan ada berapa? 10 juta kali 50 tahun ya, 500 juta. Maka total yang 500 juta ini nggak jadi 500 juta karena menghasilkan return setiap tahun. Kalau seperti contoh tadi hanya masuk tabungan saving yang 5%, maka uang Anda jadi 2,2 M. Tadi sudah dijelaskan ya, di contoh sebelumnya juga sama. Jadi selama 50 tahun kita nabung 10 juta tiap tahun, dalam 50 tahun itu menjadi 2,2 M kalau return-nya 5% setahun. Nah, tapi kalau return-nya 10%, itu menjadi 12 miliar. Wow, 12,8, hampir 13 malah ya. Ini dahsyat sekali ya, jauh banget. Jadi beda 5% ini per tahun, hasilnya beda sekali. Dan kalau Anda bisa dapatkan 14%, terus-menerus ya, di perusahaan Anda sendiri, itu menjadi 56,9, hampir 57 miliar. Dari modal 500 juta, ini kan dahsyat sekali. Ya, jadi hasilnya beda sekali ya. Kita bisa simpulkan karena perbedaan suku bunga dari 5, 10 ke 14, dan terutama karena ada periode waktu yang panjang, 50 tahun. Ya, 50 tahun ini memberikan hasil yang sangat beda, hasil compounding yang beda sekali. Jadi pesannya apa? Ada dua hal ya. Pertama, start early. Ya, start now. Ya, Anda perlu segera investasi. Dan kedua, harus pintar juga investasi memilih return yang terbaik. Karena beda dari 5 ke 10 dan 14, dalam kurun waktu yang panjang, ini menghasilkan hasil yang sangat amat berbeda. Ya, kita akan pelajari bagaimana mengambil keputusan yang bijak soal ini. Nah, dalam bagian terakhir, kita akan membahas 6 prinsip investasi dari Warren Buffett. Siapa Warren Buffett ini? Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mulai berinvestasi sejak sangat muda. Dia punya skill memilih perusahaan yang punya prospek bagus, tapi harganya masih sangat murah, sehingga dibeli sahamnya pada waktu terjadi mispricing istilahnya. Harganya tidak sesuai dengan nilai perusahaannya, masih sangat murah. Dan singkat cerita, lewat investasinya tersebut, dia menjadi investor terbesar di dunia saat ini ya. Dan perusahaannya Berkshire Hathaway itu menjadi perusahaan investasi yang sangat dikenal oleh seluruh investor.
ya. Nah, 6 prinsip investasi yang diajarkan apa saja? Yang pertama, cash dan tabungan itu bukanlah investasi yang baik. Cash nggak akan bertambah. Anda simpan di brankas, Anda simpan di bawah bantal, itu bodoh ya. Dan kalau Anda tabung, Anda masuk ke rekening saving di bank, itu juga bunganya paling kecil. Jadi itu bukan investasi yang bijak, ya. Nah, yang kedua, investasilah pada aset produktif. Apakah aset produktif ini? Aset yang menghasilkan cash flow. Contohnya, kalau Anda membeli sebuah farm, itu ada untungnya, ya, karena dia menghasilkan susu atau menghasilkan keju atau menghasilkan telur, ya. Uang hasil keuntungan produksinya itu kan bisa dipakai untuk investasi lagi, menambah ternaknya dan seterusnya. Kalau kebun jagung menghasilkan keuntungan, keuntungannya itu dipakai untuk memperluas lagi kebun jagungnya sehingga asetnya bisa bertambah karena ada cash flow, ya. Sedangkan kalau Anda beli emas, itu adalah aset yang non produktif, ya, karena nggak bisa bertambah dengan sendirinya. Nah, itu yang disebut aset produktif. Ini nasihat dia ya. Dia, Warren Buffett ini tidak akan pernah mau beli eh, emas atau kan membeli perak atau lukisan sebagai investasi. Menurut dia itu bukan investasi. Nah, yang ketiga, berinvestasilah pada bidang yang kita kuasai. Kalau kita nggak mengerti bisnis restoran, lalu kita buka restoran kan repot ya, pasti gagal. Nah, itu juga dengan membeli saham. Kadang-kadang banyak sekali investor yang ikut-ikutan karena tips. Beli ini, beli itu. Padahal dia nggak menguasai bidang itu. Ya jelas, ya banyak kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, kalau membeli saham, evaluasilah bisnisnya dulu. Karena pada esensinya kalau Anda beli saham, itu Anda membeli perusahaan. Membeli sepotong dari sebuah perusahaan. Ya, jadi jangan lihat harga sahamnya murah atau mahal. Lihat dulu bisnisnya bagus apa tidak. Berprospek atau tidak. Karena banyak yang barang-barang di dunia ini dijual murah karena memang barang murahan. Bukan sesuatu yang bernilai. Barang yang cepat rusak, ya jelas dijual murah kan. Demikian juga dengan saham. Ada saham yang dijual murah karena memang perusahaannya sudah busuk, nggak menghasilkan keuntungan, nggak punya prospek. Jadi harus evaluasi bisnisnya dulu, jangan lihat murah atau mahalnya sebuah saham. Nah, yang kelima, nasihat dia, ambillah langkah-langkah yang besar dan berani. Keberaniannya penting ya, keberanian. Karena dalam investasi ada risiko. Jadi kalau Anda nggak berani ambil risiko sama sekali, Anda nggak bisa maju. Nah, tetapi tentu ada cara-cara bijak untuk menyikapi bagaimana memitigasi atau mengelola risiko Anda. Tidak semua Anda harus berpikir, wah, berarti saya semacam berjudi nih ya, harus malam-malam susah tidur karena uangnya takut hilang. Tidak seperti itu dalam kenyataannya. Investasi itu kalau dilakukan dengan bijaksana, maka resiko-resiko yang ada itu bisa diminimalisir, ya, sehingga Anda bisa punya hasil yang terukur dalam jangka panjang. Itu ekspektasi Anda ya pasti tercapai karena resikonya sudah diukur dan dikelola. Nah, itu yang harus dipelajari. Kalau Anda nggak ngerti ilmunya, Anda nggak akan berani melangkah. Ya, kenapa Anda nggak berani melangkah? Karena Anda nggak ngerti sesuatu. Nah, kalau Anda sudah memahaminya, tentu Anda punya kesempatan untuk bisa mengambil langkah-langkah yang berani. Ya. Yang keenam, nasihat dia yang sangat penting adalah berinvestasilah pada diri sendiri. Menambah ilmu, membaca banyak buku, buku-buku investasi, membaca jurnal-jurnal, membaca banyak tulisan artikel di internet sana tentang investasi, kemudian di YouTube itu banyak sekali ya channel-channel tentang investasi. Anda perlu belajar memperluas wawasan Anda. Kalau Anda lihat di YouTube ya, di luar negeri itu anak-anak muda sejak SMA sudah bicara investment, bicara saham yang mereka unggulkan, bagaimana performance-nya, kinerja keuangan mereka. Sudah sejak SMA mereka bicara tentang investasi. Sementara di negara kita kadang-kadang sudah usia 40-50 tahun pun belum punya investasi, ya. Jadi ini perlu diperbaiki. Ingat tadi di awal saya katakan, keputusan masing-masing individu untuk investasi itu dampaknya juga akan kepada negara, ya. Jadi Indonesia ini termasuk banyak sekali orang yang buta soal investasi. Makanya kita buat mata kuliah ini literasi alias melek keuangan. Saya harap Anda semua semangat belajar dan saya percaya kalau Anda ikuti Anda bisa meraih financial independence satu hari dan Anda ikut memajukan Indonesia, ya.
Nah, sekarang saya akan sedikit elaborasi lagi menekankan ya tentang aset produktif dan aset non produktif. Ini salah satu yang sangat fundamental, saya harap Anda bisa mengerti dan membedakan apa yang disebut investasi dan yang non investasi, walaupun kelihatannya seperti investasi. Aset produktif itu adalah aset yang menghasilkan cash flow. Contohnya seperti peternakan tadi ya, saya sudah berikan contoh. Kalau ada 10 sapi menghasilkan susu, keju, dan sebagainya, Anda jual dan untung, keuntungannya itu bisa dipakai untuk menambah sapi lagi. Sehingga satu saat sapi Anda jadi banyak sekali dan bahkan peternakan Anda bisa bertambah. Nggak satu lagi. Itu asalnya dari mana? Dari cash flow yang dihasilkan oleh aset Anda. Jadi salah satu ciri investasi adalah punya aset yang menghasilkan uang terus-menerus. Dan uang itu bisa dipakai untuk menambah asetnya lagi, sehingga dia seperti bola salju bertambah terus. Nah, kalau Anda membeli aset non-produktif, contohnya membeli emas, ini bukan investasi. Kenapa? Karena emas kalau Anda beli 1 kilogram hari ini, Anda simpan di vault ya, di gudang emas, 10 tahun dari sekarang ya jumlahnya masih sama. Anda beli 1 kilo ya 10 tahun lagi masih 1 kilogram. Kalau Anda beli 100 kilo sekarang ya walaupun itu banyak nilainya, ya 100 tahun lagi masih 100 kilogram. Jumlahnya akan sama. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri sapinya udah nambah. Mungkin peternakannya pun udah nambah. Nah, tapi kan Pak, emas harganya bisa naik. Demikian pula harga peternakan bisa naik juga. Kan harga-harga susu bisa naik juga, semua bisa naik juga. Tetapi yang membedakan, si emas belum bertambah, si peternakan sudah bertambah. Nah, itu fundamental sekali kalau Anda mau mengerti soal investasi, mulailah dengan bisa membedakan, ini sesuatu yang produktif atau enggak. Jadi kalau Anda nanti udah punya gaji, lalu Anda habiskan untuk beli motor, untuk dipakai gaya-gayaan, beli mobil, langsung dipakai mobil bagus, itu produktif apa tidak? Dia bisa menghasilkan apa tidak? Coba pikirkan ya. Nah, tapi kalau Anda uang itu Anda hemat-hemat, gaji Anda belikan saham. Nah, saham itu kan sebenarnya sebuah perusahaan. Nah, setiap perusahaan yang dikelola dengan baik tentu bisa berkembang, bisa bertambah. Seperti ini, sapinya bisa nambah. Nah, jadi be wise ya, berinvestasilah pada aset-aset yang produktif. Nah, untuk aset-aset yang produktif itu kita kategorikan sebagai investasi, artinya ada cash flow yang dihasilkan dan ada potensi kenaikan nilai. Sedangkan untuk spekulasi, itu Anda hanya berharap apa yang Anda beli ini, karena nggak bisa bertambah ya, aset namanya juga aset non-produktif, itu harganya nanti naik. Jadi kalau beli emas, mudah-mudahan satu hari harganya naik. Satu-satunya kesempatan Anda untuk untung di sini adalah dari kenaikan harga. Sedangkan di sini harganya bisa naik, capital gain tadi istilahnya di depan ya, dan yang kedua bisa juga ada income atau cash flow dari aset tersebut. Nah, aset non-produktif itu ada dua macam ya. Ada aset yang punya utility, ada yang nggak punya utility. Utility ini apa? Manfaat. Ya, contoh forex, foreign exchange, ini mata uang asing. Ada orang yang spekulasi ya, dia trading jual beli dolar, jual beli euro, jual beli yen. Itu kan banyak tuh orang jual beli seperti itu. Itu namanya forex ya. Nah, itu sesuatu yang dibutuhkan untuk bertransaksi dengan pihak luar negeri. Kalau Anda impor barang, Anda harus bayar dalam yen, Anda bayar dalam dolar dan seterusnya. Jadi kebutuhannya ada terus, itu yang disebut ada utility-nya. Kemudian ada komoditas lainnya, komoditi, ya barang-barang yang kita gunakan sehari-hari dan contohnya banyak ya, kopi, batu bara, gandum, minyak, CPO, itu semua sesuatu yang kita pakai sehari-hari dan bisa diperjualbelikan, ditradingkan. Dan banyak orang yang ikut berspekulasi di sana berharap kalau dia beli murah nanti bisa dijual mahal. Ya. Nah, market ini akan terus ada karena memang kebutuhan barangnya akan kopi, batu bara, gandum, minyak bumi, gas, dan lain-lain itu selalu ada. Demikian juga untuk forex, kebutuhannya akan selalu ada. Ini disebutnya spekulasi untuk aset non-produktif ya. Nah, kalau untuk yang no utility, ini juga spekulasi, tapi barangnya lebih berisiko karena ini belum tentu dibutuhkan orang. Emas, barang antik, Bitcoin, dan lain-lain ya, itu tidak jelas manfaatnya, tidak selalu bisa dikatakan punya utility, punya nilai manfaat. Pak, emas kan bisa dipakai buat perhiasan. Betul, tetapi jumlah yang diperdagangkan jauh lebih besar ya dalam bentuk blok yang belum diapa-apain disimpan di gudang-gudang emas. Ya, dan
yang dipakai itu jauh lebih sedikit daripada yang disimpan dalam bentuk blok-blok tadi yang nggak bisa dipakai. Makanya saya golongkan emas, perak, dan sebagainya masih termasuk barang yang no utility. Ya kalau Warren Buffett jelas bilang itu barang yang nggak jelas. Ya kenapa disebut jadi bernilai? Ya karena orang sepakat aja bilang itu bernilai. Padahal itu nggak bisa dipakai buat apa-apa sebenarnya. Betul ya? Yang dipakai untuk perhiasan ya apa memang harus pakai perhiasan kan begitu. Jadi nggak bukan sebuah kebutuhan yang sudah dirasakan semua orang gitu. Demikian juga barang antik, lukisan dan lain-lain itu kan bukan sebuah kebutuhan mendasar dari kehidupan manusia ya. Demikian. Nah, kalau aset produktif tentu Anda bisa bedakan ya, real business, real estate, ya, properti itu sesuatu yang memang bisa menghasilkan cash flow. Hotel bisa menghasilkan income, ya, kos-kosan menghasilkan income. Saham, ya, saham itu perusahaan intinya ya, perusahaan yang Anda beli sebagian sahamnya, maka itu juga perusahaannya sendiri kan menghasilkan income. Nah, itu yang disebut aset produktif. Baik, kita sudah belajar prinsip-prinsip awalnya sekali, tentu masih banyak yang harus Anda pelajari ke depan. Dan saya berharap Anda tidak hanya belajar di kelas, tapi juga di komunitas. Ya, dengan komunitas Anda bisa membandingkan apa yang Anda baca, Anda dengarkan di kelas dengan praktek sehari-hari, dan Anda bisa bertukar cerita, bertukar pemahaman dengan sesama investor lainnya. Nah, kita beruntung di ITHB ada yang namanya Harapan Bangsa Smart Investors yang mengadakan diskusi tentang investasi ini secara berkala. Saya mendorong setiap para mahasiswa untuk masuk ke sana dan untuk mengadakan diskusi-diskusi yang tidak harus urusannya dengan pelajaran di kelas, tapi ini untuk kebutuhan investasi Anda sendiri ya. Nah, last time kita bikin sebuah webinar yang cukup berhasil, pesertanya sampai ribuan ya, tentang blockchain. Ya, kita akan saksikan sedikit klip tentang Harapan Bangsa Smart Investors. Nah, demikian bahan kita untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah memperhatikan. Diulangi lagi bagian-bagian yang Anda perlu penekanan ya, dan tetap semangat belajar. Gabung dengan Harapan Bangsa Smart Investors dan sukses untuk Anda semua.